Oke, selamat selamat pagi, Dede. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dok. Pagi dokter. Oke. Semester 7 ya? Iya, betul, Dok. Ih, ada yang tidak tahu komunikasi. Semua tahu ya. Komunikasi semua tahu, semua paham ya. Jadi kita hidup sudah sejauh ini tentu komponen utamanya adalah komunikasi. Nggak bisa kita hidup tanpa komunikasi. Ya, jadi ini adalah hal yang sudah sangat umum, sudah selalu kita lakukan. Jadi tidak ada masalah sebetulnya. Ya, nah, secara umum komunikasi itu sudah kita lakukan, sudah kita pahami, sudah kita terapkan setiap hari. Nah, secara spesifik di dunia kedokteran hewan ternyata butuh pengetahuan khusus untuk bisa menjadi atau melakukan komunikasi dengan komunikasi veteriner yang baik gitu ya. Tentu tujuan kita belajar adalah melakukan hal-hal yang baik. Apa dasar-dasarnya? Ini sudah umum sebetulnya. Saya hanya mengulas saja ngapa kita perlu kuliah komunikasi itu kan. Kenapa? Karena kompetensi lulusan itu ada banyak. Kompetensi ada hard skill, soft skill kan gitu. Soft skill bekerja dalam tim, Anda disuruh berkelompok, kemudian teknologi, menerapkan teknologi, menggunakan AI, menggunakan ChatGPT, menggunakan apa gitu ya, semua berpikir logis, kemudian berkomunikasi lisan, nah ini komunikasi, komunikasi tertulis, berpikir analitis, ilmu pengetahuan, bekerja. Jadi banyak sekali ada kompetensi yang Anda sudah sebetulnya sudah pelajari gitu ya. Yang penting itu salah satunya komunikasi. Sehingga kita harus pelajari juga, padahal Anda sudah lakukan. Manusia, karena kita manusia, kita perlu berkomunikasi kan gitu. Hewan juga perlu berkomunikasi dia. Komunikasinya melalui panggilan, sebut namanya, belayan. Jadi hewan kesayangan itu seperti itu ya. Dibelai, perlu dirawat dia. Itu bentuk komunikasi manusia dengan hewan. Manusia dengan manusia pasti. Kita makhluk individu, walaupun kita makhluk individu, kita juga makhluk sosial. Rasa ingin tahu, rasa ingin maju, berkembang, itu bisa didapat dengan cara berkomunikasi. Medsos, kita tahu banyak karena banyak medsos sebetulnya. Informasi sekarang sudah luar biasa. Banjir Bali melanda Rebo. Semua teman-teman saya dari Jerman, dari Australia, dari Jakarta, dari mana, WA saya. Gimana kamu? Gitu. Baik-baik saja kah? Karena sosialisasi, komunikasi, teknologi komunikasi luar biasa berkembangnya saat ini. Ya. Ilmu yang paling berkembang pesat saat ini adalah ilmu teknologi informasi, teknologi komunikasi. Luar biasa. Detik ini
langsung tahu informasi di mana di seluruh dunia. Semua orang bisa mengakses ya internet itu. Koneksi nirkabel kita luar biasa. Barusan saya telat karena saya ngupload. Saya ganti laptop, ngupload PPT ini dari laptop lama ke laptop baru lewat Google Drive. Hitungan beberapa menit sudah bisa saya pindahkan. Kalau dulu saya butuh hard disk, saya butuh flash disk, saya butuh kabel, saya butuh apa. Sekarang enggak. Cukup upload Google Drive, download Google Drive. Selesai. Gampang sekali. Kirim WA, kirim email, luar biasa. Ya. Nah, komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan. Komunikator itu saya saat ini. Saya menyampaikan pesan materi kuliah ini kepada Anda yang menjadi komunikan. Ya, sesekali saya nanya Anda, Dek, paham? Ya, paham. Ujian itu adalah untuk mengetahui respon Anda, apakah pesan yang saya sampaikan itu sampai apa enggak? Maka saya perlu konfirmasi, tanya balik, gitu ya. Sehingga tujuan dari komunikasi yang baik, yang sukses itu adalah tercapainya pengertian bersama. Apa yang saya sampaikan Anda pahami, ngerti Anda apa yang saya sampaikan, nah itu. Ya, sama pengertian kita bahwa informasi itu seperti itu. Dek, ini adalah pulpen itu misalnya. Ya, saya bilang ini adalah pulpen. Jadi Anda tahu bahwa ini adalah pulpen. Nah, itu berarti komunikasinya sukses. Sesederhana itu. Ya, komunikasi itu sukses ketika saya sebagai komunikator, Anda sebagai komunikan mengerti pesan yang saya sampaikan. Jelas ya? Jelas? Kurang jelas? Jelas, Dok. Jelas, Dok. Dulu komunikasi katanya monodisiplin. Jadi ada ilmu komunikasi gitu. Ternyata setelah ke sini komunikasi itu nggak sendiri. Dia butuh teknologi, dia butuh banyak hal. Ya, mencakup banyak hal. Komunikasi itu paling ramai dan paling rumit sebetulnya kalau diuraikan. Tapi paling gampang untuk dikerjakan. Ya, dia multidisiplin. Jadi banyak hal ilmu yang dibutuhkan untuk mencapai kecanggihan teknologi komunikasi seperti saat ini. Kita nih pakai teknologi komunikasi nih. Dulu kan saya harus ngajar ke kelas 4 kelas dari pagi jam 8, jam 10 kelas B, jam 1 kelas C, jam 4 kelas D. Capeknya luar biasa itu. 4 kelas ngajar sehari, kelas I ada lagi satu, tambah lagi sekarang 5 kelas. Waduh. Kalau nggak ada ilmu teknologi komunikasi seperti Zoom, Webex, dulu Skype namanya, ya, Google Meet, banyak sekali teknologi. Jadi kita bisa berkumpul, entah kamu di mana, saya di rumah, kamu ada di kampus, ada di jalan, ada yang sambil nyetir, sambil sambil rebahan, sambil tidur kadang. Nah, itu terjadi. Memang kelemahannya banyak. Saya nggak bisa ngontrol Anda semua. Anda bisa tidur, tidur-tiduran, gaya-gaya, tiduran bahkan. Ada yang sambil main, ada sambil main game, ada yang sambil ya, hanya sekedar join. Ada. Itu kelemahannya, tapi kemanfaatannya banyak sekali. Ya, nah itu. Jadi komunikasi itu ilmunya multidisiplin. Jadi banyak sekali ilmu yang bergabung di situ menghasilkan teknologi komunikasi seperti sekarang. Teknologi
komunikasi itu bisa didefinisikan sebagai proses penyampaian. Ya, kontrol sosial, ada yang stimulasi respon, kebersamaan arti. Jadi banyak sekali ada definisi komunikasi tergantung fungsinya. Komunikasi juga bisa sebagai integrator. Ya, Indonesia misalnya, bahasa Indonesia, saya ber-Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itu sebagai perekat. Bahasa Jepang, bahasa Jerman, orang Jerman belajar bahasa Jerman. Orang Indonesia belajar bahasa Indonesia. Itu ya, orang Bali belajar bahasa Bali. Jadi itu perekat. Mereka adalah merekatkan. Ya. Nah, ada field of experience. Jadi kesamaan dalam berkomunikasi. Jadi ketika ketika ini terjadi, komunikasi akan sulit dilakukan. Ya. Ketika ini terjadi, gambar sebelah yang bertumpuk ini, lingkarannya, ini komunikasi akan semakin efektif. Field of experience. Jadi latar belakang pengalaman kita dan Anda dan saya akan gampang berkomunikasi ketika pengalaman saya sama dengan Anda. Contohnya, kita membahas, saya membahas case mapet dengan mahasiswa semester 7 gitu misalnya. Itu akan mudah karena saya sudah belajar case mapet, Anda sudah belajar case mapet. Jadi area experience, area pengalaman pengalaman belajar kita sama. Soalnya penghobi bola. Ada satu penghobi bola, ada satu penghobi ikan, gitu, mancing gitu misal. Mereka nggak akan nyambung ngobrolin ikan maupun bola, gitu ya. Ikan experience, ya, memiliki pengalaman yang sama. Makin menutup, makin sempit dia menjadi satu bolanya itu akan semakin efektif. Semakin longgar akan semakin susah, gitu ya. A dan B ini semakin banyak akan menghasilkan komunikasi yang semakin efektif, gitu. Jelas ya? Adapun unsur-unsur komunikasi itu tadi sudah sumbernya pasti ya. Saya sumbernya hari ini. Pesannya materi ini, medianya Zoom, PPT, penerimanya mahasiswa. Efeknya saya tanyakan tadi, paham? Jawabnya iya. Ada yang tanyakan, ada misalnya itu adalah unsur. Ya, ini unsur utama. Unsur-unsur ini akan menghasilkan model dan tipe, gitu ya. Oke, ada tipenya. Komunikasi dengan diri sendiri, interpersonal, intrapersonal, sorry. Ini dengan diri sendiri, komunikasi interpersonal antara dua orang. Saya misalnya dengan Gita berkomunikasi dengan dua orang. Japri ini, ya. Public communication. Nah, jadi saya berkomunikasi di public, speaking, pidato. Mungkin ini termasuk ini small group atau public bisa kan banyak 110 orang gitu bisa juga disebut public mungkin ya. Mass communication itu massa. Jadi radio, koran, TV itu media massa ya. Instagram, medsos itu mass communication ya. Oke, satu persatu. Intrapersonal communication. Jadi komunikasi dengan diri sendiri.
Ini ketika Anda mau jadi komunikator yang baik, pembicara yang baik, Anda harus sering-sering melakukan ini. Berdialog dengan diri sendiri. Ya, ngomong dengan diri, ngomong dengan cermin, ngomong dengan diri Anda. Tanya jawab. Jadi ya, kamu mau apa? Hmm, makan apa ya? Gitu, misalnya. Tanya dirimu. Diguling atau sate kambing atau nggak usah dah, air putih aja. Nah, itu. Jadi berkomunikasilah dengan diri Anda. Yang paling simpel itu ya. Anda akan kreatif ketika Anda melakukan ini. Jangan dianggap gila, tapi itu ini adalah komunikasi yang sadar ya. Kalau gila itu nggak sadar, sehingga Anda akan kreatif, memahami dan mengendalikan diri, bisa mengendalikan diri. Babi guling ya, jangan kamu udah naik berat badannya. Apa ya? Akhirnya oke, nasi putih aja, itu bisa. Atau air putih aja, itu nggak usah makan. Nah, itu. Ya, sehingga kamu paham, kenali, bisa mengendalikan diri di situ. Bisa meningkatkan kematangan berpikir sebelum mengambil keputusan. Ketika ada keputusan-keputusan penting, saya mau makan tadi itu keputusan penting, apa yang harus saya makan? Diskusikan dulu dengan tubuhmu, benar nggak kamu butuh itu? Benar nggak sehat? Benar nggak cukup uangnya untuk itu? Nah, itu. Sehingga baru diputuskan. Komunikasi dulu dengan dirimu sendiri. Ya, komunikasi dengan diri sendiri ini akan berpengaruh terhadap keberhasilanmu berkomunikasi dengan orang lain. Kamu mau ngomong apa nih? Sama pacarnya nih. Kayaknya dia jalan dengan selingkuhannya deh. Gitu. Kamu curiga misal. Kamu tanya dulu dirimu apa yang caranya biar nggak tersinggung, tapi ini baru tuduhan, baru perasaan misalnya. Gimana caranya nanya itu? Nah, itu kamu ngomong dulu dengan dirimu sendiri sebelum kamu menanyakan dia ke pasanganmu misalnya. Ya, itu akan jauh lebih baik ketimbang kamu main labrak. Yang ada malah tersinggung atau kegagalan dalam berkomunikasi. Pertengkaran, perselisihan paham itu adalah kegagalan dalam berkomunikasi. Karena satu pihak percaya merah, satu pihak percaya putih. Nah, itu ada satu pihak percaya hitam, kalau satu pihak percaya putih. Mereka akan saling bertentangan. Itu artinya komunikasinya tidak berhasil. Sehingga terjadilah perselisihan. Kemudian ada yang namanya interpersonal. Ini komunikasi atau dua orang atau lebih. Ya, caranya tetap muka. Nah, ini tetap muka. Terjadi interaksi satu sama lain. Ini Zoom bisa kita anggap tetap muka, karena bisa saya nyuruh kamu breakout rooms misalnya nanti, kemudian kerjakan ini, diskusikan ini, kemudian presentasikan, ya. Kemudian dapat menangkap reaksi respon secara langsung, baik verbal maupun non verbal. Nah, ini orang semua matiin kamera, jadi saya nggak bisa nangkap senyummu, saya nggak bisa melihat ekspresimu, saya nggak bisa melihat anggukanmu. Kalau orang berkomunikasi kan gitu, paham ya, anggut-anggut gitu. Karena ini on off cam semua anak-anak ini, malu dia melihatkan wajahnya, sehingga saya tidak bisa menganggap pertemuan ini adalah kategori interpersonal, karena Anda sembunyikan identitas Anda, gitu ya. Anda mau tidur, Anda mau tinggalkan ini ruangan kelas, itu saya tidak tahu, bisa kontrol. Itu kelemahan Zoom, ya. Kelemahan Zoom sehingga pesan yang saya sampaikan tidak sampai ke Anda karena Anda tinggalkan, gitu. Oke, ada komunikasi diadik, ada komunikasi kelompok kecil. Diadik itu antara dua orang, tetap muka, akan dialog wawancara, suasananya bersahabat, informal kayak soulmate ini atau pacaran gitu, ya. Dialognya intim, personal dan dalam biasanya, sampai ke
perasaan sampai ke rahasia. Kalau wawancara itu lebih serius, ya. Kalau dialog itu lebih intim. Percakapan apalagi lebih ke persahabatan. Kalau komunikasi kelompok kecil, 3 orang atau lebih atau kelompok, tatap muka juga ya. Syaratnya adalah tatap muka. Saling berinteraksi satu sama lain. Gitu ya. Nah, ini syaratnya mampu mempengaruhi satu sama lain, memperoleh kepuasan satu sama lain, berinteraksi untuk beberapa tujuan ya. Ada yang bertujuannya apa misalnya? Semua mengambil peran di situ, saling terikat, kemudian komunikasinya tetap muka. Itu syarat-syarat komunikasi interpersonal. Banyak fungsinya, kerekatan hubungan, mengatasi konflik tadi ya, berkonflik bicarakan, ya gitu, komunikasikan. Mengurangi ketidakpastian, jadi dengan berkomunikasi tanya apa yang dia tidak tahu, apa yang kurang dipahami tanya, sehingga pasti paham. Bagi pengetahuan dan pengalaman, nah, saudara saya nih ngajar nih berbagi pengalaman ya. Public communication, jadi komunikasi publik, public speaking, pidato, komunikasi kolektif, retorika, audience communication, jadi banyak istilahnya ya. Ketika khalayaknya atau pesertanya tidak bisa dikenali satu persatu, itu tergolong ke dalam public communication. Saya bisa mengatakan kelas ini public communication karena saya tidak bisa mengenali ke 111 mahasiswa saya. Ya, ketika saya bisa mengenali Anda semua, itu masuknya ke sini. Komunikasi kelompok kecil ya. Ketika saya tidak kenal Anda, ketika saya undang, misalnya saya undang seminar, nanti entah siapa yang datang, walaupun jumlahnya 50 gitu, itu termasuk public communication. Tapi ketika saya kenal semua, mahasiswa saya ketemu langsung, sering ketemu di kampus, itu bisa menjadi komunikasi intrapersonal. Tergantung konteksnya ya, karena ada syarat-syaratnya. Banyak fungsinya bersama, solidaritas, mempengaruhi orang, kampanye gitu misalnya, memberi informasi, komunikasi massa, oke, MES, ya, lembaga syaratnya ya. Radio Republik Indonesia itu lembaga, Udayana TV itu lembaga, CDBS Radio Action lembaga, ya, Fox Radio Action lembaga, Indosiar gitu ya, menggunakan peralatan mekanis. Massa artinya orang banyak, lokasinya di berbagai tempat, pesan yang disampaikan dalam waktu sekejap, medsos misalnya, kamu pakai Facebook, itu mass communication, kamu sebarkan informasi gitu. Kemarin itu apa, banjir, ada rumah yang jatuh ke sungai, itu ada videonya, pakai Instagram dan pasar viral, apa gitu kan. Jadi orang di berbagai wilayah tahu bahwa ada kasus di Bali. Ya, jumlahnya banyak orang, tidak diketahui di mana, berbagai lokasi, waktunya bersamaan, memperoleh pesan yang sama. Koran misalnya, dicetak sekalian, sebar. Detik.com, sebar. Gitu, ya. Itu adalah media massa. Fungsinya banyak. Ya, semua hampir sama. Bisa diikuti? Jelas ya? Jelas dong. Oke, itu tipe komunikasi. Sekarang dimensi komunikasi. Jadi ada dimensinya. Komunikasi sebagai proses. Tadi kan jenis-jenis tipe-tipenya. Sekarang komunikasinya sebagai proses, sebagai simbol, sebagai sistem, dan sebagai multidimensional. Ya, ada banyak sebetulnya kalau kita mau kategorikan lagi, tapi ini yang paling umum. Ketika itu komunikasi adalah proses sebenarnya. Saya melakukan ini
saya ngajar, dosenmu atau kamu ngajarin siapa itu merupakan proses transfer informasi atau pesan dari saya ke adik-adik, kan gitu. Saya punya ilmu pengalaman karena saya lebih tua dari kamu, saya belajar lebih awal, saya tamat 17 tahun yang lalu dokter hewan sehingga saya bisa ngajarin kalian gitu. Saya juga belajar dari senior saya, guru-guru saya dulu gitu misalnya kan. Proses ya, ada proses di situ. Proses transfer pesan ya. Kemudian unsur-unsur yang ada di dalamnya itu bergerak aktif, dinamis dan tidak diam gitu ya. Ada bergerak di situ. Makanya namanya proses. Kalau tidak bergerak nggak proses. Nah, di sini ada proses juga, proses pengumpulan pesan, persiapan. Saya ngajar nggak tiba-tiba punya PPT ini saya buat dulu kan gitu. Tapi ini buatnya tahun 2010 ini buat. Nggak pernah saya perbaharui. Karena ilmunya tetap itu. Persiapan pengumpulan data, pengolahan pesan hingga sampai di proses penyebarannya. Kan itu proses ya. Komunikasi sebagai simbol juga bisa, lambang-lambang untuk menunjukkan sesuatu ya. Syaratnya simbol itu telah disepakati oleh pengguna. Simbolnya bisa berupa bahasa, lisan maupun tertulis, syarat, nonverbal, serta objek-objek tertentu. Jadi banyak sekali syarat-syarat sebagai simbol. Nah, ini simbol, bahasa itu simbol yang kita pahami sehingga menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya apa? Saya, I gitu misalnya kan. Kalau di Inggris I, kalau di Indonesia saya, kan gitu. Itu simbol yang disepakati oleh orang Inggris ya I, oleh orang Indonesia saya, gitu kan? Itu kesepakatan sehingga terbentuklah bahasa. Ya, itu sebagai simbol. Komunikasi sebagai sistem itu semua prosesnya, semua komponennya saling bergantung, saling mengontrol. Ini saling bergerak ya, saling bekerja, saling mempengaruhi menjadi satu sistem. Gitu. Komunikasi yang multidimensi ya, itu ya. Konten, dimensinya ada komunikasi hubungan, konten itu isi, bagaimana menyampaikannya, itu semua akhirnya bergabung bersatu-satu, ada beberapa komponen, kontennya, hubungannya, medianya, pesannya, semua bergabung menjadi satu, menjadi multidimensi. Ini sederhananya seperti ini, lebih rumit sebetulnya ya. Sangat rumit kalau kita membahasakan komunikasi sebagai multidimensi, bagaimana ditransfer, bagaimana saya ngetik WA secara 1 detik sudah sampai di Anda. Ya, bagaimana rumitnya sebetulnya yang terjadi itu tidak segampang itu. Sehingga pesan saya sampai. Begitulah teknologi ya. Nah, materinya habis. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya dok. Oke. Izin dok. Perkenalkan sebelumnya saya Manuki Tanaya. Di sini izin bertanya dok. Tadi kan ada perbedaan mengenai public speaking dan juga komunikasi massa, media massa seperti itu. Nah, apakah dari public speaking ini sendiri bisa berubah menjadi media massa tergantung sesuai dengan kriteria tadi dok, atau justru itu tetap berbeda gitu dok? Apakah Coba ulang. Maaf, apa yang berbeda di gini ya dok? Kan kalau
kalau untuk komunikasi massa atau media massa itu kan cenderung komunikasinya itu satu arah, yaitu sebagai pemberitahuan pesan Ya, atau informasi aja. Sedangkan ya. kalau public speaking itu lebih bisa dua arah. Walaupun tadi Dok Karang menyebutkan bahwa kalau di public speaking itu pembicara itu belum tentu kenal dengan orang-orang yang Ya, diajaknya berbicara seperti itu. oke. Nah, apakah dari public speaking ini bisa berubah menjadi eh, Mes. mass mass speaking atau pada media massa itu sendiri, atau memang pada dasarnya itu tetap berbeda dan tidak bisa berubah satu sama lain seperti itu, Dok? Ya. Oke, Dek. Ada konsepnya ini, Dek, yang saya tebal ini. Public communication itu syaratnya adalah tatap muka. Ya, sementara mass communication itu menggunakan peralatan tertentu. Ketika adik ngomong di hadapan orang banyak, itu public. Ketika adik menggunakan medsos, itu massa. Jelas, Dek? Izin waktu itu menanyakan sedikit lagi, Dok. Berarti semisal ada seorang yang mengadakan seminar, lalu seminar tersebut direkam dan juga dipublikasi di media massa, berarti itu secara tidak langsung termasuk Oh ke ya, public speaking dan juga mass communication ya ya, Dok, ya? proses ketika dia seminar itu public. Penyebarannya videonya itu massa. Eh, oke, Dok. Ya, Nah, ya, terima kasih, Dok. ya, ya. Oke, clear ya. Ketika rekaman itu di YouTube kan itu misalnya itu massa. Jadi Anda suatu saat nonton YouTube seminar, karena kan nggak bisa kamu nanya YouTube itu, Pak, saya paling komen di bawahnya ada fasilitas komen nanti yang ownernya jawab, kan gitu. Punya pengalaman ini ke Bali, pengalaman ini nginep, ketemu hotel yang view-nya bagus, sunrise. Tulis komentar Anda kalau yang punya pengalaman sama, kan gitu, sering ya. Sering yang saya baca di Instagram, misalnya ada posting sesuatu. Ayo tulis di bawah pengalaman Anda seperti apa di chat. Nah, itu kan. Jadi teknologi sekarang sudah memfasilitasi. Jadi ini tidak saklek itu deh. Ya, siapa yang nanya? Sudah ada mass sekarang, mass communication. Itu sudah ada komentar-komentar yang bisa ditanggapi sehingga sudah semakin blur dia, tidak ya paten begitu. Ya, jadi jangan saklek. Ini mass titik. Ini public titik enggak? Teknologi sekarang memfasilitasi kita untuk seinteraktif mungkin walaupun posisinya jauh, posisinya di mana-mana, tapi dibuatlah komunikasi yang paling sederhana itu adalah komunikasi ini, ya, interpersonal. Komunikasi yang paling efektif adalah interpersonal, deh. Sekarang media komunikasi yang paling tidak efektif adalah media massa. Karena media massa itu tidak efektif, orang-orang yang bergerak di media massa ingin meningkatkan efektivitasnya dengan cara menambahkan fitur-fitur interpersonal di dalam media komunikasi massa itu. Gitu. Jelas ya? Ya. Jelas, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, detik.com itu adalah media massa kan? Betul, detik.com. Ada yang pernah baca detik.com? Itu media massa. Itu bisa komen, bisa dibalas sama penulisnya. Artinya apa? Ada interpersonal. Dua orang. Bisa tatap muka, bisa janjian Zoom, bisa ini. Kan gitu. Ada
mengarah kepada ditambahkan fitur-fitur interpersonal ke dalam media massa itu, gitu. Karena media massa digital, beda dengan koran. Kalau koran sebenarnya paling bersurat nanti saya tidak setuju dengan bersurat ke Bali Pos, bersurat ke itu gaya lama, itu lama proses. Bersurat kirim lagi baru sampai 3 hari lagi bosan lupa urgensi pesannya. Kalau online kan seperti sekarang ada berita langsung bisa komen, langsung bisa dibantah, langsung bisa diviralkan. Nah, itu. Jadi ilmu komunikasi sangat pesat berkembang, tidak ada ilmu yang diam, ilmu itu bergerak, Anda juga sama, ya. Anda bergerak, walaupun Anda diam, Anda makin tua, karena Anda terus bernafas. Ketika Anda bernafas, tubuh Anda melakukan proses penuaan, kan gitu, oksidasi, ya, itu terus berjadi. Tidak ada yang diam, tidak yang benar sekarang belum tentu benar besok. Yang bagus sekarang belum tentu bagus besok. Ya, itulah proses. Ilmu juga sama. Dulu saya pakai Google sudah bagus ya. Saya searching Google, boy Google ada semua. Apa takunin asal boy jadi aku kan takunin Google bisa. Makanya ketika orang yang sok tahu, orang yang semua tahu, mulutmu kayak mulut Google gitu kan. Apa aja tanyain tahu gitu. Sekarang udah nggak pakai Google. Saya nanyanya DeepSeek, saya nanyanya ChatGPT, saya nanyanya Black Box gitu. Ya, karena udah berubah, kan lebih pintar dia. Tolong buatin saya ini, tolong buatin saya ini. Langsung diketikkan. Tolong buatin saya email dalam bahasa Inggris formal. Greeting, apa yang saya mau sampaikan, poin-poinnya aja. Saya mau menyampaikan ini. Tolong tuliskan email lengkap. Kan gitu ChatGPT. Ya, kalau dulu kan contoh Google misalnya, contoh email untuk melamar pekerjaan ada. Kalau sekarang enggak, tolong buatkan saya surat lamaran kepada PT Carun Pokpan. Lamaran saya isinya A, B, C, D. Tujuan saya melamar ini, titik, kirim. Langsung dibuatkan cantik. Ya, itulah teknologi deh. Ya, teknologi itu terus bertumbuh, terus berkembang. Jadi yang diam adalah akan ditinggalkan. Ya, ini adalah ilmu komunikasi, teknologi komunikasi AI, kecerdasan komunikasi itu AI. Itu harus Anda gunakan. Ya, saya dulu ke Denpasar naik motor. Misalnya saya bukan orang tua saya, leluhur kita mungkin ke Lombok dari Bali naik perahu gitu kan. Kemudian ada teknologi berkembang naik kapal, boat, naik ferry cepat ya. Bisa juga sekarang naik pesawat. Nah, itu. Bisa naik heli kalau punya uang. Cepat sekali. Ya, semakin ke sini semakin cepat. Jadi teknologi itu berkembang. Kita dia Anda adalah generasi beruntung sebetulnya adanya AI ini beruntung. Saya bilang beruntung karena saya memanfaatkan AI untuk pekerjaan. Jadi saya pernah awal-awal ada AI, ada ini, ada quote yang bagus yang saya selalu ingat. Anda, saya tidak akan pernah dikalahkan oleh AI. Ya, ChatGPT, DeepSeek, apapun itu AI, Gemini, tidak akan pernah bisa mengalahkan saya. Tidak akan pernah bisa mengalahkan manusia. Tapi, nih contohnya Amelia, misalnya. Amelia ada Amelia? Amelia? Amelia, tidur. Patricia, Kansa, Hadir dong. hadir. Ya, Amelia
tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh AI. Ya. Beatrice, kemudian Patricia, baik yang ada di sini tidak akan pernah dikalahkan oleh AI. Siapa yang akan mengalahkan kita? Ada yang bisa jawab? Siapa yang bisa mengalahkan saya? Siapa yang bisa mengalahkan James? Dapat. Siapa yang Prabawanti? Siapa yang bisa mengalahkan Nyoman Wiku? Izin minta. Adalah pesaingmu yang menggunakan AI dalam bekerja. Ya, Nyoman Wiku tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh ChatGPT. Tapi Nyoman Wiku akan dikalahkan oleh James kalau dia bersaing, karena James pakai AI. Ya, pasti kalah cepat, pasti kalah bagus. Gitu. Konsepnya di situ ya. Kita mari belajar menggunakan AI dengan bijak. Jangan sampai AI menjerumuskan kita masuk penjara karena kita menjiplak misalnya. Yang penting karyanya original, silakan AI suruh ngedit, suruh suruh memoles, memfinishing supaya menjadi cantik, menjadi layak, menjadi publishable, menjadi misalnya buat logo menjadi menarik. Yang penting konsepnya Anda punya. Saya punya identitas ini, silakan AI untuk meramunya menjadi sesuatu yang bagus gitu ya. Anda beruntung menjadi generasi generasi AI gitu ya. AI itu adalah sebagian banyak adalah komunikasi ya. Oke, next. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Izin bertanya, Dok. Ya. Ya, baik, sebelumnya eh, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Cokorda Giri Dharma dan Jaya Susila dari kelas C. Jadi mungkin yang izin saya tanyakan tadi kan sudah dijelaskan banyak sekali dasar dan prinsip komunikasi yang dari Dok Karang sampaikan. Nah, mungkin dari pertanyaan saya karena kita sudah nanti kita akan proposal. Nah, mungkin dari dokter kira-kira ada nggak tips and trick yang mungkin nantinya akan kita bisa aplikasikan sesuai dengan dasar dan prinsip komunikasi ini nanti pada saat kita seminar proposal gitu agar dia berjalan dengan baik dan semua isi dari yang kita buat itu tersampaikan dengan baik dan mendapatkan nilai yang juga cukup bagus seperti Ya. itu. Karena jadi bisa apa ya, aplikatif dari informasi yang dari sekarang Dok sampaikan dari tadi dan nantinya bisa kita aplikasikan di seminar proposal dan nanti dapat dinilai dengan baik oleh penguji dan nanti mungkin khalayak yang datang ke seminar kita. Mungkin sekian dari saya, dokter. Terima kasih. Oke, terima kasih. Gung tadi ya. Siapa? Cok apa Gung? Cokorda. Oke, Cok, di dokter. Jadi, oke. Terima kasih jadi. Good question. Oke, Cok deh. Tidak ada yang instan di dunia ini, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, gitu ya. Jadi semua butuh proses, semua butuh persiapan. Ibu saya selalu bilang, well prepared is hard to do, katanya. Well begin is hard to do apa well prepared is hard to do? Well begin kayaknya. Ketika Cok mempersiapkan, mengumpulkan, dan mengolah informasi yang akan disampaikan pada saat UP, ya persiapannya banyak pasti kan. Belajar, kemudian topik apa yang adik kerjakan di presentasi itu, kumpulkan sebanyak-banyaknya, mulai dari yang main sampai ke yang pendukung-pendukung. Itu dikumpulkan, disiapkan, diolah. Kan gitu, dicerna dalam tubuhmu, persiapkan diri dengan baik. Ya, kumpulkan. Setengah pekerjaanmu sudah selesai.
Tinggal nanti dibuat PPT-nya, gunakan AI supaya cantik, tapi tidak berlebihan. Ada dosen yang nggak suka berlebihan. Misalnya ada suka yang polosan seperti ini, ada yang suka isi ornamen-ornamen ketika ngomongin em, simbol tadi ada muncul simbolnya apa gitu kan. Nah, ada yang suka seperti itu. Ada yang suka rame, ada yang suka sederhana. Nah, itu kan karakter masing-masing. Jadi jangan terlalu ramai. Jadi buat slide yang ramai, buat slide yang kosong untuk mengakomodir teman-temanmu yang apa penguji-pengujimu yang suka kosong, yang suka simple. Buat sesekali ribet, buat sesekali simple. Jangan ribet semua gitu. Ya. Jadi semakin kamu karena pengujinya ada 5 kan. Nah, jadi kenali dia siapa, apa maunya, apa sukanya. Kalau 5 orang ini sama sukanya, oke, gampang. Ketika pengujimu ada banyak dan kamu harus mengakomodir kesukaannya semua, itu tantangannya. Ya, semua adalah proses, tidak ada yang instan. Ujian proposal itu 1 semester loh ya persiapannya. 1 semester mempersiapkan 1 topik saja. Kalau beneran kamu kerja, kalau beneran kamu berproses, itu pasti akan dikuasai kok. Salahnya kan, kadang-kadang waktu kita 24 jam kita gunakan untuk adik-adik ini belajar, misalnya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Itu berapa jam? Hmm, 8 jam misalnya. Itu harusnya belajar. Ya. Padahal belajarmu cuma 2 jam saja, sisanya main game, ngobrol, nongkrong. Nah, sehingga prosesnya ya nongkrong, yang Anda banyak kerjakan ya nongkrong. Sehingga ketika ujian ya nggak siap, gitu kan. Coba 8 jam itu efektifkan 6 jam misalnya untuk searching, selalu mengupdate apa topikmu, misalnya topikmu kesejahteraan hewan. Apa sih yang baru? Ada 5 domain, ada 5 freedom, ada animal ethics, ada animal welfare. Itu contohnya. Kamu semua kuasai ini, sehingga ketika ditanyakan gampang. Ya. Padahal ujiannya animal welfare, bacaannya novel, misalnya bacaannya Harry Potter. Ya nggak nyambung nanti ketika tontonannya drakor gitu kan. Nggak nyambung. Gitu ya. Jadi banyak ya, tidak ada yang kebetulan. Yang ada adalah seberapa besar usahamu mempersiapkan diri, mengumpulkan dan mengolah kesiapan itu nanti yang akan kamu petik pada saat ujian. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu petik. Itu konsep hidup. Ya, nggak mungkin kamu berproses menanam jagung, kamu petiknya sawo, itu nggak ada. Ya, pasti ketika prosesmu tidak menanam, kamu tidak akan bisa memetik. Kecuali kamu membeli, gitu kan. Ya, karena itu proses. Sehingga perkuatlah prosesnya. Itu, Jok. Oke, baik, terima kasih dokter. Ada yang belum punya topik penelitian? Kemarin ada yang nanya saya. Semester 7 ya. Belum sempat saya balas. Malah belum saya buka ya. Oke, ada lagi? Silakan. Izin bertanya dokter. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Christian Tomesta Apnankardo dari kelas B. Tadi kan dokter itu sudah menjelaskan beberapa prinsip dasar mengenai komunikasi dokter. Jadi pertanyaan saya dokter, bagaimana seorang dokter hewan dapat menggunakan komunikasi bukan hanya untuk menjelaskan penyakit, tetapi juga untuk
menginspirasi pemilik hewan agar lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap kesehatan hewan peliharaannya. Alasan saya dokter bertanya begini, karena realitanya kan seringkali pemilik hewan hanya membawa peliharaannya ke dokter saat sudah parah begitu dokter. Melalui komunikasi yang jelas, penuh empati juga dan mudah dipahami, dokter hewan juga bisa membuat pemilik sadar bahwa merawat hewan bukan hanya soal mengobati saja, tetapi juga mencegah. Misalnya dengan menjelaskan dampak nyata seperti biaya pengobatan yang lebih besar jika penyakit sudah parah atau resiko penularan zoonosis yang bisa membahayakan keluarga gitu dokter. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Tantangannya? Ya dokter, bagaimana seorang dokter hewan dapat menggunakan komunikasi bukan hanya untuk menjelaskan penyakit, tetapi juga untuk menginspirasi pemilik hewan agar lebih Ya. peduli dan bertanggung jawab gitu dokter. Nah, itu. Oke. Ya, Anda punya bakat itu. Itu bakat sebetulnya, ya. Bakat dan bisa diasah, bisa dipelajari ya. Tidak semua orang bisa menjadi influencer, tidak semua orang berbakat berbicara, kan gitu deh. Ya, Anda sudah berbakat itu. Banyak orang yang pintar diam, banyak orang yang nggak tahu ngomong. Nah, karena bakatnya beda-beda. Jadi, kalau mau seperti tadi itu yang bagus sebetulnya. Itu yang bagus ketika Anda tahu bahwa tidak harus hanya menjelaskan itu, tapi juga bisa mengedukasi klien, ya. Tapi dokter hewan diwajibkan mengedukasi klien. Jadi jangan diam, kamu nggak boleh diam. Nanti ujian di koas itu ada ujian OSCE namanya. Selain Anda mengobati, Anda harus mengedukasi, ada penilaian edukasi. Jadi bagaimana seharusnya, bagaimana. Jadi klien manajemen, jadi dokter hewan itu jualannya jasa deh ya. Jualannya jasa. Tahu jasa? Jasa. Nggak ada barang tapi kamu dibayar. Ya, nggak ada barangnya tapi kamu dibayar. Itu namanya jasa. Orang akan balik lagi menggunakan jasamu, itu yang penting. Bagaimana kita menjamin klien supaya klien itu mau balik, itu sebut tantangannya. Saya punya anak sakit, saya nyoba dokter ini kayaknya bagus. Ketika saya puas atas jasa dokter yang diberikan kepada saya untuk menangani anak saya yang sakit, saya datang lagi besoknya kalau sakit, saya ke sana lagi. Bahkan saya menyarankan kepada teman-teman saya, keluarga saya, kalau sakit anaknya bawa ke situ. Itu namanya klien manajemen. Ketika dokter itu bisa menjamin, menenangkan, menganggap memuaskan batin saya melalui edukasinya, melalui komunikasinya, caranya dia mengobati. Karena dokter hewan itu adalah seni katanya kan. Dokter itu seni, seni mengobati, gitu kan? Seni berkomunikasi. Ketika saya puas, ketika Anda pas klien Anda puas, klien Anda akan datang lagi dan merekomendasikannya kepada teman-temannya. Itu, ya. Ketika kamu diam saja, datang pasien, oke Bu, ini parpo suntik, ini suntik pulang. Ya, sekali dia datang, dia nggak akan merekomendasikan. Berarti kamu tidak sukses. Dokter hewan yang sukses adalah dokter hewan yang banyak pasien tentunya kan. Kenapa dia bisa banyak pasien? Karena pas kliennya datang lagi dan kliennya mengajak teman-temannya untuk datang lagi. Itu poinnya. Ya, maka sangat penting untuk melakukan client education. Seperti yang disampaikan tadi. Oke, jangan hanya diam jadi dokter hewan yang pinter, tapi diam nggak akan yang tahu. Gitu ya. Tapi jangan kosong ngomongnya harus berisi. Maka perlu proses persiapan,
proses pengumpulan, proses belajar, sehingga apa yang Anda lakukan, apa yang Anda sampaikan berdasar pada ilmu pengetahuan, berdasar pada kebenaran, sehingga orang percaya. Klien akan percaya, klien akan datang lagi, klien akan membawa teman-temannya, seluruh kampungnya, sisi kampungnya, dibawa ke tempat Anda untuk berobat. Dokter itu adalah dokter yang sukses. Ya, Oke dokter, terima kasih. oke. Jadi harus belajar client education. Ada lagi ya? Ada lagi? Cukup? Sepertinya cukup, dokter. Dan sepertinya cukup dokter. Oke, kalau cukup, terima kasih banyak. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan eh masih ya saya. Berapa kali saya harus ngajar nih? 3 kali ya? Sampai tanggal 1 Oktober 2021. Oke. Ya. Dasar dan prinsip unsur. Jadi mungkin minggu depan saya rapel dua materi ya, lihat minggu depan ya. Oke, terima kasih banyak adik-adik. Selamat siang. Selamat belajar ya. Terima Terima kasih dok. kasih, dokter.